Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, saya Nika Narawulandari, mahasiswi Universitas Mataram dari jurusan S1 Manajemen dengan NIM A1B020274. Kali ini akan memberikan kalian video pembelajaran spesial loh. Ada yang tahu? Yeps. Di awal video kalian udah ngeliat kan cuplikan dari film kartun atau animasi SpongeBob. Kira-kira mau bahas apa ya? Ada yang tahu, komen di bawah ya. Oke, kalau kalian benar, kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang rahasia dagang. Rahasia dagang, penasaran? Dan apa sih kaitannya sama cuplikan SpongeBob tadi? Biar lebih seru, kalian harus banget nonton sampai akhir ya. Siapa di sini yang suka banget nonton SpongeBob SquarePants? Pasti kalian sering kan nonton adegan di mana Tuan Crab berkelahi sama plankton gara-gara formula rahasia atau resep rahasia dari Krabby Patty. Kenapa ya Tuan Crab sangat menjaga resep Krabby Patty-nya itu? Apa ya? Ya dong, karena resep dari Krabby Patty itu adalah rahasia dagang yang dimiliki oleh Tuan Crab. Kenapa harus dijaga? Karena itulah kunci dari kesuksesan Krusty Krab. Maka dari itu, setiap restoran atau usaha itu punya rahasia dagang yang berbeda-beda yang tentunya harus dijaga dari para pesaingnya. Nah, kualitas dari produk itu harus benar-benar dijaga loh teman-teman. Karena dengan kita menjaga kualitas produk, maka kita juga dapat menjaga atau memelihara pelanggan kita. Oleh karena itu, rahasia dagang benar-benar harus dijaga. Dari tadi kita bahas tentang rahasia dagang. Emang apa sih rahasia dagang? Menurut UU nomor 30 tahun 2000, yang dimaksud dengan informasi rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi ataupun bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna untuk kegiatan bisnis serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sekarang kita bahas ruang lingkup rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang terdiri dari subjek rahasia dagang, objek rahasia dagang, dan jangka waktu rahasia dagang. Siapa sih subjek dalam rahasia dagang? Subjek dalam rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang sendiri loh Sobat Ekonomi, di mana dia mempunyai hak untuk menggunakan rahasia dagangnya sendiri atau memberikan lisensi kepada orang yang dia percaya, atau juga dapat melarang penyebaran luas dari rahasia dagang itu sendiri. Ibaratkan film animasi SpongeBob tadi, subjek dalam rahasia dagang ini adalah Tuan Crab yang memiliki resep rahasia itu sendiri atau menciptakan resep rahasia Krabby Patty itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke objek, di mana objek rahasia dagang itu seperti metode pelaksanaan, penjualan atau pemasaran, dan produksi dan sebagainya seperti yang ada di samping ini. Dimana ibaratkan film SpongeBob tadi, kalau objek ini yaitu adalah resep rahasia Krabby Patty yang dijaga oleh Tuan Crab dan karyawan tersayangnya SpongeBob SquarePants. Terus kita lanjut ke jangka waktu, dimana rahasia dagang ini jangka waktunya tidak terbatas ya teman-teman, selagi masih mengandung unsur-unsur rahasia dagang dari rahasia itu sendiri. Kemudian untuk jangka waktu dari rahasia dagang itu tidak ada batasannya selagi rahasia itu atau rahasia dagang itu sendiri masih mengandung unsur-unsur rahasia dagang. Oke, sekarang kita akan membahas hukum dasar dari rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang dimana terdiri dari 11 bab yang akan dimulai dari pembahasan ketentuan umum, ruang lingkup, hingga ketentuan pidana untuk para pelaku atau pihak-pihak yang merugikan pemilik rahasia dagang itu sendiri. Oke, mungkin Tuan Crab atau teman-teman pada nanya, perlu nggak sih kita daftarin rahasia dagang kita atas kepemilikan kita terhadap rahasia dagang? Jawabannya tidak perlu ya teman-teman. Karena rahasia dagang secara langsung sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi rahasia dagang itu tidak perlu teman-teman daftarkan secara prosedur pendaftaran. Sistem perlindungan hukum rahasia dagang dalam ranah hak intelektual pada dasarnya perlindungan berintikan pada pengakuan terhadap hak kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas haki dapat mengizinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi rahasia, khususnya rahasia dagang. Pelanggaran
Rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, kemudian mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban yang sudah tertulis maupun tidak tertulis. Untuk menjaga rahasia dagang, diperlukan perlindungan hukum untuk pemilik rahasia dagang itu sendiri. Next, kita lanjut ke sanksi pidana rahasia dagang. Sanksi pidana rahasia dagang dikenakan kepada pihak yang menggunakan dengan sengaja tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang pihak lain yang diberikan kepada orang lain. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah, yaitu yang dapat pada pasal 17 ayat 1 RD. Untuk memperjelas rahasia dagang, saya akan memberikan contoh rahasia dagang, yaitu KFC. Sekitar 70 tahun yang lalu, Kolonel Charles Sanders menciptakan resep KFC dengan 11 menu rahasia loh. Sampai saat ini resep yang sama masih digunakan di restoran KFC. Resep asli tulisan tangan saya disimpan di tempat yang aman dan canggih, dan hanya orang-orang terpilih yang mau tahu resepnya. Selain KFC, ada Coca-Cola juga. Coca-Cola dengan formula minuman yang terkenal di dunia, dari kemasan kaleng, berwarna merah dan botol, telah memiliki resep rahasia berumur 125 tahun. Saat ini resep disimpan di sebuah rumah The World of Coca-Cola di Atlanta. Coca-Cola membatasi akses kepada formula tersebut dengan hanya mengizinkan beberapa orang eksekutif saja. Oleh karena itu, kedua contoh ini memiliki rahasia dagang ya.